Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1561. Mendengar kata-kata Fan Dongchuan, Lao Zeng juga tampak tak berdaya. Hanya 4 keluarga besar yang tahu tentang Tuan Raja Naga. Mereka tidak ingin berbagi informasi rahasia ini dengan kami. Zeng tua tersenyum kecut. Apakah kamu tahu mengapa keluarga Fan kami selalu seperti ini? Kami tidak kekurangan uang atau sumber daya. Fan Dongchuan mundur 2 langkah dan bertanya dengan penuh arti. Ketika Old Zeng mendengar ini, dia hanya menundukkan kepalanya dan tetap diam. Setelah hening lama, Fan Dongchuan berbicara dan berkata dengan emosi, itu karena tidak ada seorang pun di pengadilan. Tidak ada seorang pun di pengadilan. Namun, saya mendengar bahwa Raja Naga Raja ini memiliki prestasi besar dan pemberontak. Dia bahkan tidak memberi muka kepada keluarga Zhao dan Guru Suci. Orang seperti itu, bahkan jika keluarga Fan kita menemukannya, bisakah kamu memanjat tinggi? Lao Zeng sedikit skeptis. Apakah Anda bisa mendaki tinggi atau tidak? Anda harus mendaki tinggi untuk mengetahui. Situasi Tuan Raja Naga ini seharusnya tidak terlalu baik. Dia juga manusia dan butuh bantuan. Kami dan dia, sampai batas tertentu, bisa dikatakan bermanfaat. Fan Dongchuan tersenyum. Kamu, Patriark tua, dapat melihat hal-hal ini dengan jelas. Zeng tua sedikit menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa hormat. Bocah itu kembali, biarkan dia datang menemuiku. Juga, pergi dan selidiki bagaimana dia mengeluarkan Sue Shaofei dari tebing. Aku khawatir dia memiliki orang-orang bangsawan untuk membantunya. Fan Dongchuan berhenti, memberikan beberapa instruksi, dan menuju villa. Oke, Patriark tua, izinkan saya meminta seseorang untuk menyelidiki dan mengirim seseorang untuk menghubungi Tuan Muda. Zeng tua membungkuk sedikit dan menunggu sampai Fan Dongchuan pergi sebelum pergi. Ibu kota kekaisaran, pinggiran kota. Tidak terlalu jauh dari mausolem, terdapat sebuah halaman kecil, dan sebuah villa berlantai 3 dibangun di halaman tersebut. Saat ini, 2 mobil berhenti di depan villa. Long Zaitian, Fan Yitong dan yang lainnya keluar dari mobil. Setelah kecelakaan Xiaoxue, saya membawa orang tua dan adik laki-laki Xiaoxue ke ibu kota kekaisaran. Orang tua Xiaoxue adalah petani dan hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan pertanian. Mereka juga menyukai kehidupan seperti ini. Jadi, saya membangun villa kecil di sini biarkan mereka menetap. Mereka masih akan bekerja di ladang, dan mereka bisa mencari nafkah sendiri. Selain itu, tempat ini tidak terlalu jauh dari tempat Xiaoxue tidur, jadi mereka bisa tinggal bersama Xiaoxue saat tinggal di sini. Fan Yitong melihat halaman di depannya, merasa sedikit emosional. Kamu masih sangat bijaksana. Long Zaitian tersenyum. Saat ini, pintu halaman kecil terbuka, dan seorang wanita berusia 50-an keluar. Ketika dia melihat Fan Yitong, matanya berbinar. Xiao Fan, kamu di sini. Wanita itu memanggil dengan sangat ramah. Nama wanita itu adalah He Xiumei, dan dia adalah ibu Xiaoxue. Bibi, apakah Xiaoming dan paman ada di sana? Fan Yitong mendengar kata-kata itu dan bertanya. Pamanmu ada di dalam. Xiaoming belum kembali dari sekolah. Kamu datang tepat waktu. Bibi sedang berpikir untuk memasak. He Xiumei memiliki senyum ramah di wajahnya. Kalau begitu, Tuan Muda Fan tidak perlu mentraktir kita makan malam. Lebih baik makan masakan rumahan di sini saat kita pergi ke hotel besar. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Oke, aku sangat baik. Xiao Fan, apakah ini temanmu? Kamu belum memberiku perkenalan yang tepat. He Xiumei juga memperhatikan Long Zaitian dan yang lainnya, jadi dia tersenyum dan berkata, ketika dia melihat Gu Qinglian, He Xiumei tertegun sejenak, penampilan dan temperamen Gu Qinglian memberinya perasaan terkejut. Dia telah hidup selama beberapa dekade, dan hampir sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat wanita yang cantik. Ini Tuan Long, teman baikku. Ini istri Tuan Long, Nona Gu. Ini saudara Suetu. Fan Yitong mendengar kata-kata itu dan memperkenalkannya satu persatu. Selamat datang di rumah kami, masuklah. He Xiumei memiliki senyum ramah di wajahnya, tetapi dia merasa sedikit aneh di hatinya. Fan Yitong sering datang mengunjungi mereka, tetapi dia tidak pernah membawa orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Setiap kali datang ke sini, pada dasarnya dia sendirian, atau hanya membawa pengikut yang dapat dipercaya. Tapi kali ini,
begitu banyak orang yang dibawa ke sini, jadi dia merasa sedikit tidak biasa. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tetap menyambut mereka. Dekorasi di dalam villa ini tidak terlalu mewah, tetapi juga teratur dan cukup layak. Xiao Fan, kamu di sini, kenapa kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu? Pada saat ini, seorang pria keluar dari dapur. Pria itu juga berusia 50-an, dia adalah ayah Xiaoxue, Chen Fu. Yo, ada tamu lain. Melihat Long Zaitian dan yang lainnya, Chen Fu sedikit terkejut dan menangis pelan. He Xiumei melangkah maju dan memperkenalkan kembali Long Zaitian dan yang lainnya. Oke, jadi mereka semua adalah teman Xiao Fan. Duduk, cepat duduk. Aku akan memasak beberapa hidangan lagi. Aku akan tinggal di sini untuk makan malam. Setelah mendengar perkenalan He Xiumei, Chen Fu menyapanya dengan sangat hangat. Setelah basa-basi sebentar, He Xiumei dan Chen Fu pergi ke dapur untuk bekerja. Untuk tempat ini, Fan Yitong sepertinya akrab dengan jalannya, dia benar-benar menganggapnya sebagai rumahnya sendiri, melakukannya sendiri, menyapa Long Zaitian, Gu Qinglian dan yang lainnya, duduk, dan berbicara dengan Long Zaitian dan yang lainnya. Dekorasi di sini agak buruk. Ketika pertama kali direnovasi, bibi saya dan yang lainnya tidak mau merombaknya, mengatakan itu hanya membuang-buang uang. Saya tidak punya pilihan selain merenovasi saja. Fan Yitong melihat sekeliling dan tersenyum. Gu Qinglian melihatnya, tersenyum sedikit, dan berkata, dekorasinya sedikit lebih sederhana, tetapi gayanya juga kecil, segar dan sederhana. Terlihat sangat ramah, dan pasti akan sangat nyaman untuk ditinggali. Saya akan tinggal di sini sesekali, 7 atau 8 hari dalam sebulan, ini adalah rumah kedua saya. Sayang sekali Xiaoxue pergi, tetapi setiap kali saya datang ke sini, saya dapat memikirkan masa lalu, dan bahkan merasa bahwa Xiaoxue berada di sisi saya, rasa sakit di hatiku akan berkurang. Fan Yitong tersenyum masam, sedikit sentimental. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia jelas bisa merasakan sakit di hati Fan Yitong, jadi dia berkata, Siren telah meninggal. Tuan Muda Fan harus bergembira, dan Xiaoxue harus berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Artinya, mulai sekarang, aku akan menjalani kehidupan yang baik. Fan Yitong mengangguk dan berkata sambil tersenyum masam. Beberapa orang sedang duduk di ruang tamu, mengobrol seperti ini, sekitar 1 jam telah berlalu, dan bau nasi menguar dari dapur. Sudah ada lebih banyak makanan di atas meja karena kedatangan Fan Yitong, He Xiumei dan Chen Fu memasak banyak hidangan hari ini. Ayo, duduklah, makanan sudah siap, tunggu saja. He Xiumei menyapa Long Zaitian, Gu Qinglian dan yang lainnya sambil tersenyum. Bibi, Xiaoming belum kembali. Chen Xiaoming adalah adik laki-laki Xiaoxue. Pada saat ini, Fan Yitong bertanya. Bab 1562. Xiaoming harus belajar larut malam, dan biasanya makan di sekolah, lalu pulang setelah menyelesaikan belajar mandiri. He Xiumei tersenyum dan menjelaskan. Fan Yitong mengangguk dan berkata, jadi begitu. Kalian semua, makanlah, jangan sopan, perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Chen Fu memanggil semua orang untuk memindahkan sumpit mereka, dan semua orang memindahkan sumpit mereka satu demi satu. Nah, Bu, Anda mungkin harus memasak nasi lagi. Bos dan saya makan lebih banyak. Setelah makan sebentar, Suetu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan malu. Masak panci lagi. Nak, bisakah kamu makan begitu banyak? He Xiumei sepertinya pernah mendengar cerita yang menyeramkan, dia hanya memasak setengah panci nasi, dan dia merasa itu sudah cukup untuk orang-orang ini. 1 panci mungkin tidak cukup, tapi 2 panci bisa dimakan. Suetu makan lagi, lalu berkata, ini. He Xiumei dan Chen Fu saling memandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mendengar kata-kata Suetu, Long Zaitian tidak bisa berkata apa-apa, orang ini benar-benar tidak sopan sama sekali. Apakah kamu tidak tahu bagaimana memperhatikan etiket? Paman dan Bibi, jangan khawatirkan dia memang seperti ini. Long Zaitian tersenyum canggung. Tidak, jika itu benar-benar bisa dimakan, aku akan memasak panci lagi sekarang. He Xiumei melanjutkan. Aku bisa memakannya, tentu saja aku bisa memakannya. Aku bisa makan setidaknya 10 mangkok nasi dalam sekali makan, tidak, 20 mangkok tidak apa-apa. Suetu sama sekali tidak merasa malu, dan berkata sambil makan. Bibi, Tuan Long dan Tuan Suetu berbeda dari orang lain. Nafsu makan mereka lebih besar dari kita. Fan Yitong menjelaskan. Oke, aku akan memasak 2 panci nasi lagi.
He Xiumei berdiri dan berkata sambil tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia menuju ke dapur. Semua orang mulai makan dengan antusias. Dibandingkan dengan Long Zhaitian dan Sueto, nafsu makan Gu Qinglian jauh lebih kecil. Keduanya hampir menghabiskan seluruh panci makanan dengan sangat cepat. Setelah 2 pot nasi lagi disajikan, keduanya akhirnya kenyang. Melihat situasi ini, Chen Fu dan He Xiumei sedikit terpana. Dia bahkan curiga bahwa Long Zhaitian dan Sueto memiliki semacam penyakit. Jika bukan karena masalah perut, tidak mungkin orang normal makan sebanyak itu. Paman dan Bibi, kita berbeda dari orang biasa. Sueto menjelaskan dengan memalukan. Tidak apa-apa, bagus untuk bisa makan, dan bisa makan membuktikan bahwa kamu dalam keadaan sehat. He Xiumei tersenyum canggung. Pada saat ini, Fan Yitong meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berbicara, Paman, Bibi, saya datang ke sini hari ini, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saat Fan Yitong berbicara, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat. Semua orang juga merasakan perubahan seperti itu, dan untuk sementara, semua orang juga terdiam. Xiao Fan, katakan saja apa yang kamu miliki, jangan khawatirkan kami. He Xiumei berbicara. Melihat Fan Yitong seperti ini, dia merasa bahwa Fan Yitong memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Bibi, aku membalas Xiao Xue hari ini. Xue Shaofei sudah menjadi orang yang tidak berguna. Fan Yitong menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. He Xiumei dan Chen Fu tercengang saat mendengar kata-kata ini, dan butuh waktu lama sebelum mereka menyadarinya. Xiao Fan, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak melakukan sesuatu yang ilegal dan kriminal, kan? Sudah aku bilang tidak ada gunanya mati dengan seseorang seperti Xue Shaofei. Apakah kamu tidak patuh? He Xiumei sedang terburu-buru. Xiao Fan, kami tahu maksudmu, tapi demi balas dendam, tidak ada gunanya menempatkan dirimu. Benar-benar tidak layak. Xiao Xue sudah seperti ini. Kami tidak bisa membiarkanmu masuk juga. Chen Fu juga berbicara. Paman dan Bibi, saya tidak memasukkan diri saya ke dalamnya. Xue Shaofei berpacu dengan saya, lalu jatuh dari tebing bersama mobil. Dia sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Fan Yitong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Apa yang kamu katakan itu benar. Hampir pada saat yang sama, He Xiumei dan Chen Fu berkata serempak. Tentu saja benar. Masalah ini berjalan lancar karena bantuan Tuan Long. Tuan Long bisa bersaksi tentang masalah ini. Ketika Fan Yitong mendengar ini, dia sangat yakin. Fan Yitong berdiri dan berlutut menghadap Chen Fu dan He Xiumei, Paman dan Bibi. Kecelakaan itu terjadi pada Xiao Xue karena aku tidak melindunginya dengan baik. Aku kasihan padanya, dan aku juga tidak kasihan padamu. Petik 2. Bocah bodoh, bocah konyol, apa yang kamu bicarakan? Kami tidak menyalahkanmu, kami tidak bisa menyalahkanmu. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hanya saja hidup Xiao Xue buruk. Itu bukan salahmu, sungguh. Ya, itu bukan salahmu. He Xiumei dengan cepat menarik Fan Yitong, air mata mengalir di wajahnya. Xiao Fan, tahun-tahun ini, jika keluarga kita tidak mendapatkan bantuanmu, aku khawatir kita tidak akan bersenang-senang. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, jangan mengambil tanggung jawab pada dirimu sendiri. Paman juga tahu itu kamu memiliki masalah di hatimu kan, hari ini, kamu harus melepaskannya, kamu tidak terlalu muda, saatnya mencari gadis yang baik untuk dinikahi. Salju kecil kita beruntung, jika tidak kamu akan menjadi pasangan yang paling bahagia. Chen Fuchang menghela nafas, matanya penuh sentimentalitas. Paman dan Bibi, bahkan jika Xiao Xue pergi, aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Fan Yitong melanjutkan. Nak, kami semua tahu niatmu. Faktanya, kami dua tulang tua berutang padamu. Kamu tidak berutang apapun kepada kami. He Xiumei menggelengkan kepalanya. Bangun, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Chen Fu juga berbicara. Xiao Fan, kamu tidak akan kesulitan melakukan ini, kan? Kamu juga tahu bahwa Xue Shaofei ini berasal dari keluarga Xue. He Xiumei memikirkan sesuatu, dan sedikit khawatir lagi. Benar, keluarga Xue sangat kuat, dan kami telah mendengarnya. Lebih baik tidak mempengaruhimu. Chen Fu tampak khawatir. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Kecelakaan terjadi di mobil balap. Dulu, Xue Shaofei sering menggunakan mobil balap untuk menjebak orang lain.
Mengapa orang lain tidak bisa menggunakan cara ini untuk menjebaknya? Selain itu, mengenai hal-hal ini di track, setelah penyelidikan selesai, saya tidak tahu apakah saya tidak melakukan apa-apa, tetapi Sue Xiaofei pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia telah melakukan lebih banyak hal buruk selama bertahun-tahun daripada yang kita bayangkan. Ekspresi Fan Yitong dingin dan asli. Tidak apa-apa kalau begitu. Lagi pula, keselamatanmu sendiri adalah hal yang paling penting, tahu. He Xiumei meraih lengan Fan Yitong, merasa sedikit khawatir. Paman, Bibi, tidak apa-apa. Ada banyak orang di sekitarku yang bisa melindungiku. Tidak akan terjadi apa-apa. Jangan khawatir. Fan Yitong tersenyum dan menghiburnya lagi. Bab 1563. Tidak peduli bagaimana Fan Yitong menjelaskan, He Xiumei dan Chen Fu masih mengkhawatirkan Fan Yitong, dan mereka menyerah setelah beberapa saat. Setelah Long Zaitian dan yang lainnya tinggal di rumah He Xiumei untuk sementara waktu, Fan Yitong mengusulkan untuk pergi. Paman dan Bibi, hari ini sudah larut, aku akan kembali saat itu. Fan Yitong berdiri lagi untuk berbicara. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi. Chen Fu berdiri dan ingin melihat Long Zaitian dan yang lainnya pergi. Saat berbicara, Chen Fu sudah berjalan di depan semua orang. Melihat ini, semua orang mengikuti dan keluar. Orang tua, orang tua. Suara He Xiumei datang dari belakang, memanggil Chen Fu dan yang lainnya untuk berhenti. Chen Fu berbalik, mengerutkan kening, dan bertanya, ada apa? Apa yang kamu lakukan dengan panik seperti itu? Chen Fu agak tidak puas dengan perkataan dan perbuatan istrinya. Orang tua, apakah kamu lupa urusanmu? He Xiumei sedang terburu-buru, jadi apa yang dia katakan tidak lengkap. Wanita tua, ada apa denganku? Jika ada yang harus kamu lakukan, jelaskan saja dengan jelas. Chen Fu berkata dengan marah. Orang tua, bukankah kamu hanya menyukai batu di luar dan ingin memindahkannya ke halaman kecil? Batu itu sangat berat sehingga keluarga kami bertiga tidak bisa memindahkannya. Sekarang Xiao Fan dan yang lainnya sudah di sini, dengan begitu banyak orang, kita tidak bisa melihat. Mari kita lihat apakah kita bisa memasukkan batu itu. He Xiumei dengan cepat menjelaskan bahwa pada saat ini, Chen Fu juga mengingat masalah ini, dan mau tidak mau menepuk kepalanya. Ya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Chen Fu tiba-tiba menyadari bahwa dia sendiri adalah seorang tukang batu. Ketika dia berada di kampung halamannya, dia mengandalkan keterampilan tukang batu untuk menghasilkan uang. Setelah dia datang ke sini, dia tidak meninggalkan keahliannya. Saat ini, Fan Yitong berbicara lebih dulu. Tidak apa-apa, biarkan kami membantu dengan ini. Aku tidak tahu seberapa besar batu yang diinginkan paman. Fan Yitong bertanya. Itu cukup besar, sekitar 3 atau 400 kati. Sekarang kalian mungkin bisa membawanya kembali. Xiao Fan, kau tahu, keterampilan lamaku mengutak-atik benda ini. Chen Fu berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Dalam hal ini, mari kita pergi dan melihat bersama. Ini bukan masalah besar. Jika 3 atau 400 kati, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Long Zaitian tidak keberatan, dia hanya tersenyum. Tuan Long, 3-400 kati juga sangat menakutkan. Bagi kami yang sedikit, horor saja tidak cukup. Fan Yitong berkedip, sedikit khawatir. Pergi dan lihat dulu. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Jangan khawatir, selama bos kita ada di sini, apalagi 400 kati, 4.000 kati tidak akan menjadi masalah besar. Suetu terkekeh, dan sangat percaya pada Long Zaitian. Kata-kata ini mungkin terlalu dilebih-lebihkan untuk didengar orang lain. Tapi Suetu memang mengetahui kekuatan Long Zaitian, Suetu mungkin tidak mampu menahan beban 4.000 kati, tapi Long Zaitian pasti bisa menanggungnya. Jika Long Zaitian tidak tahan, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menanggung beban seberat itu. Ketika Chen Fu mendengar kata-kata itu, dia juga berbicara. Tuan Suetu, jika Anda mengatakan 400 kati, saya pikir Tuan Long mungkin dapat menanggungnya, tetapi jika Anda mengatakan 4.000 kati, saya tidak percaya sama sekali. Mendengar kata-kata Suetu, Chen Fu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. 4.000 kati sudah di luar jangkauan yang bisa ditanggung manusia. Di dunia ini, bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu menakutkan? Tapi saat ini, Fan Yitong terdiam. Seberapa kuat Long Zaitian? Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dia bisa membengkokkan batang baja padat dengan kedua tangan. Tetapi mengenai masalah apakah Long Zaitian dapat mengangkat 4.000 kati, dia masih tidak dapat mempercayainya,
karena dia tidak tahu apakah gaya yang dibutuhkan untuk membengkokkan batang baja padat adalah 4.000 kati. Orang tua, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Suetu tidak banyak bicara, tapi hanya tersenyum. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dipahami orang biasa. Sekelompok orang mengatakan ini, dan mereka sudah menuju ke tempat di mana batu itu berada. Batu itu adalah batu alam, dan letaknya tidak terlalu jauh dari villa kecil, tetapi juga berjarak 3 atau 4 menit. Xiao Fan, Tuan Long, ini batunya. Berjalan di depan sebuah batu besar, Chen Fu menunjuk dan memperkenalkan. Ini adalah batu besar dengan permukaan halus, dan saat ini diletakkan dengan kuat di tanah. Sepertinya bukan hanya 3 atau 400 kati, tapi setidaknya 5 atau 600 kati. Long Zaitian menepuk batu di depannya, mengungkapkan maksudnya. Ketika Chen Fu mendengar ini, dia sedikit malu. Saya secara konservatif memperkirakan bahwa batu itu adalah 3 hingga 400 kati. Karena Tuan Long mengatakan 5 hingga 600 kati, itu adalah 5 hingga 600 kati. Saya hanya memperkirakan secara konservatif sebelumnya. Chen Fu tersenyum lagi. Ini bukan 5 atau 600 kati, setidaknya 1000 kati. Batu ini berbeda dengan batu lainnya. Kepadatan batu ini cukup tinggi. Long Zaitian terus mengangkat kepalanya sedikit, berbicara dengan pasti. 1000 kati, bukan. Ketika Chen Fu dan Fan Yitong mendengar kata-kata itu, mereka berdua merasa sedikit tidak bisa dipercaya, dan mereka hampir berbicara bersamaan saat ini. Jika saya tidak memperkirakannya, batu ini akan memecahkan 1000 kati. Long Zaitian masih bersikeras pada idenya sendiri. Jika rusak, kita semua bersama-sama tidak akan bisa bergerak 1 inci pun. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Chen Fu merasa luar biasa. Perkiraannya tentang berat batu itu didasarkan pada penilaian empiris, berdasarkan bahan batu itu. Tapi mendengar apa yang dikatakan Long Zaitian, dia salah. Bukannya tidak bisa dipindahkan, tapi aku bisa memindahkan benda ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum misterius lagi. Saya tidak tahu solusi apa yang dipikirkan Tuan Long, tolong beritahu Tuan Long secara langsung. Chen Fu bertanya dengan sangat ingin tahu. Aku juga bisa menahannya. Aku cukup kuat untuk menahan batu ini. Long Zaitian merentangkan tangannya dan menjawab. Ini. Chen Fu dan Fan Yitong terdiam saat mendengar kata-kata itu. Tuan Long, sebenarnya saya sangat penasaran. Apakah batu ini benar-benar berat? Jika Tuan Long bisa memindahkan batu ini, Anda bisa mencoba memindahkan batu ini ke jembatan timbang depan. Saya ingin melihat berat sebenarnya dari batu ini. Chen Fu memikirkannya, dan dengan ragu berkata. Ya, Tuan Long, meskipun saya telah melihat metode Anda, saya juga ingin tahu apakah Anda benar-benar dapat membawa 1000 kati. Pendapat Chen Fu juga diamini oleh Fan Yitong. Tentu saja tidak ada masalah. Long Zaitian mudah diajak bicara, jadi dia tersenyum saat ini, dengan ekspresi acuh tak acuh. Tuan Long, tolong lakukan sekarang. Fan Yitong tampak sedikit tidak sabar, dan dengan cepat berkata pada Long Zaitian lagi. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tidak berbicara omong kosong, melangkah maju beberapa langkah, membuka tangannya, meraih bagian batu yang dapat dikendalikan, dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Bab 1564. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Long Zaitian, dibandingkan dengan keingintahuan dan harapan semua orang, ekspresi Gu Qinglian jauh lebih biasa. Karena Long Zaitian telah menunjukkan kepadanya terlalu banyak hal yang mustahil. Long Zaitian memeluk batu itu, dan setelah beberapa saat, batu itu menjadi longgar. Di bawah ekspresi terkejut dan tidak percaya dari semua orang, dia perlahan-lahan memindahkan langkah kakinya. Ini. Chen Fu tercengang dan terdiam sesaat. Fan Yitong juga menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi keterkejutan. Meskipun Fan Yitong telah melihat keajaiban Long Zaitian sebelumnya, dia masih sangat terkejut saat ini. Bagaimanapun, batu ini harus memiliki berat setidaknya 5 atau 600 kati, atau bahkan 6 atau 700 kati. Batu ini seharusnya tidak kurang dari 1000 kati. Setelah Long Zaitian mengambil batu itu, dia menghela nafas sedikit. Nah, Tuan Long, Anda pergi ke sini. Chen Fu berjalan di depan, memimpin jalan menuju Long Zaitian. Aku baru saja mengatakan bahwa memecahkan batu dengan begitu cepat sama sekali bukan masalah bagi bos. Suetu di samping sepertinya telah melihat semuanya, dengan senyuman di wajahnya. Tuan Suetu dan Tuan Long bukan orang biasa. Tidak heran mereka bisa makan begitu banyak. Sungguh luar biasa. Chen Fu cukup terharu. Ada jembatan timbang tidak jauh di depannya.
Chen Fu ingin mengetahui berat sebenarnya dari batu ini, jadi dia sengaja membawa Long Zaitian menuju jembatan timbang. Di bawah kepemimpinan Chen Fu, Long Zaitian dengan cepat berdiri di jembatan timbang. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada monitor di jembatan timbang. Nomor merah muncul di atasnya. 1232 kati. Seru Chen Fu, matanya membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tuan Long benar-benar dewa. Fan Yitong, yang sekali lagi menyaksikan keajaiban Long Zaitian, berkata dengan emosi. Hanya saja Suetu di samping mendengar kata-kata itu, tetapi dia sedikit menghina, apa ini, kemampuan kita jauh lebih besar dari ini, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang terdiam untuk sementara waktu. Tuan Long, tolong bantu saya mengembalikan benda ini. Setelah kaget, Chen Fu bertanya. Baik. Long Zaitian baru saja menjawab dan menuju ke villa Chen Fu. Sekitar 5 atau 6 menit, kelompok itu kembali ke halaman kecil di luar villa atas permintaan Chen Fu. Long Zaitian meletakkan batu itu di posisi tertentu. Tuan Long, Anda mengatakan bahwa batu ini, menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun, tampaknya beratnya hanya 4 hingga 500 kati, tetapi mengapa berat sebenarnya begitu berat? Chen Fu sangat penasaran. Tuan Long, saya juga merasa aneh. Sejujurnya, batu ini tidak terlalu besar, tetapi mengapa begitu berat? Ketika Chen Fu menyebutkan pertanyaan ini, Fan Yitong juga memikirkannya, dan dia juga merasa aneh. Ini hanya lebih padat. Long Zaitian hanya menjawab tanpa penjelasan lebih lanjut. Jika tidak ada yang lain, kami akan kembali dulu. Setelah menyelesaikan semuanya, Long Zaitian mengatakan ini lagi. Kalau begitu terima kasih, Tuan Long. Tanpa Tuan Long, saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus saya pekerjakan untuk mengembalikan barang ini. Chen Fu tersenyum otentik. Pada saat ini, He Xiumei keluar dan menemukan bahwa batu sebesar itu telah muncul di halaman kecil. Benda ini akhirnya pindah kembali. Ini benar-benar berkat kalian. He Xiumei mengucapkan terima kasih. Bibi, apa yang kamu katakan salah. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami, terima saja Tuan Long. Batu ini dibawa kembali oleh Tuan Long sendirian. Fan Yitong berbicara dan berkata sambil tersenyum. Apa? He Xiumei tercengang. Nyonya tua, Tuan Long membawa benda ini kembali sendirian. Chen Fu menimpali. Bagaimana ini mungkin? Benda ini begitu berat dan begitu besar, bagaimana bisa satu orang mengangkatnya kembali? He Xiumei bingung, bahkan setelah mendengar kata-kata Chen Fu, dia masih tidak percaya. Kamu wanita tua, ada terlalu banyak hal yang tidak kamu mengerti, jadi jangan penasaran, dan tunda waktu Tuan Long untuk kembali. Chen Fu mengatakan sesuatu dengan marah. Long Zaitian tidak banyak bicara, tetapi meninggalkan villa setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Fu dan istrinya. Tuan Long, biarkan orang-orangku membawamu kembali. Setelah meninggalkan pintu, Fan Yitong menyarankan. Sebenarnya, saya juga punya orang yang mengemudi di sini. Long Zaitian berkata dengan santai. Bagaimana dengan ini? Biarkan orang-orangmu mengemudikan mobilnya kembali. Jika kamu suka mobil ini, itu bisa ditinggal bersamamu. Kamu bisa menggunakannya. Kamu berada di ibu kota kekaisaran, dan kamu tidak punya mobil, jadi tidak nyaman bepergian. Fan Yitong mengikuti kata-kata Long Zaitian dan menyarankan lagi. Itu tidak bagus, terlalu mahal. Gu Qinglian sedikit malu untuk berbicara. Meskipun mobil Fan Yitong ini bukan mobil mewah kelas atas, mereka juga mobil di awal jutaan dolar, mereka dapat diberikan segera setelah ditawarkan, hadiah seperti itu terlalu berat untuk Gu Qinglian. Ada apa? Keluarga kita punya banyak mobil seperti ini. Jika menurutmu mobil ini terlalu murah, aku bisa meminta seseorang untuk membawakanmu 2 mobil yang lebih bergengsi. Fan Yitong sangat belak-belakan dan otentik. Tidak, ini benar-benar tidak perlu. Gu Qinglian sedikit malu. Tuan Long, bagaimana menurutmu? Bukankah itu hanya sebuah mobil? Terima saja. Fan Yitong masih tidak menyerah, dan dia membujuk Long Zaitian itu lagi. Kalau begitu, maka aku akan mengambil kembali mobil ini. Aku akan menggunakan mobil ini selama kita berada di ibu kota. Ketika kita meninggalkan ibu kota, aku akan mengembalikan mobil itu padamu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa karena Fan Yitong telah membuat langkah seperti itu, dia pasti tidak akan menyerah bahkan jika dia gagal mencapai tujuannya. Oke, karena Tuan Long bersedia, maka tidak apa-apa. Anda tidak perlu membayar apapun. Jika Tuan Long perlu menggunakan mobil lain,
tolong beritahu saya. Atau, jika Anda memiliki barang lain dan membutuhkan saya tolong, kamu bisa. Anda bisa memberitahu saya. Meskipun keluarga Fan kami bukan keluarga teratas di ibu kota kekaisaran, kata-kata kami masih memiliki bobot tertentu di ibu kota kekaisaran. Mendengar bahwa Long Zaitian menyetujui sarannya, Fan Yitong jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Selama bergaul dengan Long Zaitian, Fan Yitong jelas merasa bahwa Long Zaitian tidak biasa. Kalau begitu mari kita ucapkan selamat tinggal di sini, ayo kembali dulu. Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal, dan setelah itu, dia berbasa-basi dengan Fan Yitong, dan Long Zaitian masuk ke dalam mobil. Long Zaitian dan Gu Qinglian duduk di kursi belakang mobil, dan Suetu bertindak sebagai pengemudi, mengemudikan Long Zaitian. Setelah Suetu masuk ke dalam mobil, dia menyalakan mobil dan keluar terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, bagaimana batunya bisa begitu berat? Aku merasa kamu tahu apa yang terjadi, tapi kamu tidak memberitahu pasangan tua itu. Gu Qinglian ingat kalimat aneh sebelumnya, dan sekarang dia bermaksud mengatakan sesuatu. Bab 1565. Kakak ipar, kamu tidak mengerti ini. Saya pikir bos pasti memperhatikan bahwa batu itu tidak biasa, jadi dia membuat misteri seperti itu. Kata Suetu sambil tersenyum sambil mengemudikan mobil. Batu itu harus menjadi bahan yang lebih berharga. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan sederhana. Apakah kamu masih menonton Jianbao? Gu Qinglian bertanya dengan heran. Ini bukan penilaian harta karun, ini hanya tampilan biasa. Long Zaitian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu karena kamu tahu itu berharga, kenapa kamu tidak memberitahu mereka secara langsung? Gu Qinglian sedikit bingung. Beberapa hal, selama kamu mengukirnya dengan hatimu, kamu pasti bisa mendapatkannya. Bukankah lelaki tua itu mengatakan bahwa dia ingin mengukir sesuatu menjadi ornamen atau benda lain? Selama dia benar-benar mengukir, dia secara alami akan menemukan keanehan batu ini. Long Zaitian dengan sabar menjelaskan. Berbicara dan mengobrol, rombongan menuju ke rumah Lin. Setelah puluhan menit, Suetu memarkir mobil di gerbang halaman keluarga Lin. Melihat Long Zaitian dan yang lainnya turun dari mobil, para pelayan keluarga Lin datang untuk menyambutnya dengan serius, dan dengan hati-hati mengundang Gu Qinglian masuk. Karena Gu Qinglian sedang hamil, para pelayan ini sangat berhati-hati saat merawat Gu Qinglian. Gu Qinglian masuk lebih dulu, sementara Long Zaitian dan Suetu tetap di belakang. Aku punya sesuatu yang perlu aku tanyakan padamu. Long Zaitian tertinggal dan berkata pada Suetu. Bos, jika ada yang harus dilakukan, tanyakan saja. Terlalu sopan untuk bertanya atau tidak bertanya. Suetu menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung. Pergi dan cari tahu rumah sakit tempat Sue Shaofei berada, ada yang harus aku lakukan. Long Zaitian memberi perintah dengan acuh tak acuh. Bos, apakah kamu ingin membunuh anak itu secara langsung? Untuk membunuh seseorang, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan membunuhnya malam ini. Suetu sangat berani dan otentik. Aku berjanji pada Fan Yitong bahwa jika kehidupan Sue Shaofei lebih buruk daripada kematian, aku tidak bisa melawan kata-kataku. Ekspresi Long Zaitian tegas dan otentik. Hidup lebih buruk dari kematian, dan aku bisa membuat hidupnya lebih buruk dari kematian, jangan khawatir. Mendengar kata-kata Suetu, itu adalah Tao lagi. Biarkan aku datang sendiri. Lagi pula, aku berjanji pada Fan Yitong kata-kata. Setelah memastikan lokasi Sue Shaofei, beritahu Fan Yitong. Biarkan dia datang kepadaku. Long Zaitian memberi perintah lagi. Oke. Suetu merespons. Kapan waktu yang diperlukan untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas? Long Zaitian bertanya. Sebelum jam 12 malam paling lambat, jika Anda sedang terburu-buru, bos, Anda bisa bertindak besok. Suetu melihat waktu, lalu berkata pada Long Zaitian. Kalau begitu besok, minta Fan Yitong untuk menemuiku di rumah sakit Sue Shaofei jam 10 besok pagi. Long Zaitian membuat keputusan yang menentukan. Tidak masalah, bos, saya akan pergi bekerja sekarang, tunggu saja kabar saya. Ketika harus melakukan sesuatu, Suetu terlihat serius. Setelah bertukar beberapa kata dengan Long Zaitian lagi, dia pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Long Zaitian. Setelah memberikan beberapa instruksi, Long Zaitian menuju ke kamarnya. Saat ini, Gu Qinglian sudah kembali ke kamar. Hari sudah mulai gelap, karena cuaca yang sedikit dingin membuat orang merasa lelah saat ini, hal yang paling nyaman untuk dilakukan adalah mandi air hangat. Tidak ada yang terjadi dalam 2 hari terakhir, tapi itu membuatku merasa tidak nyaman.
Gu Qinglian melepas mantelnya, mengungkapkan niatnya. Mereka tidak akan tenang selama beberapa hari. Memanfaatkan ketenangan beberapa hari ini, saya duduk untuk beberapa hal. Long Zaitian tersenyum. Apakah ada hal lain yang perlu kamu lakukan? Gu Qinglian melirik Long Zaitian, sangat ingin tahu. Aku berjanji pada Fan Yitong beberapa hal, dan aku berencana untuk mengunjungi Sue Shaofei secara langsung besok. Long Zaitian tersenyum lagi. Mengunjungi. Ekspresi Gu Qinglian sedikit terdiam, dan dia juga menyadari bahwa kunjungan yang dikatakan Long Zaitian sebenarnya bukan kunjungan. Hanya kunjungan. Kenapa? Ada masalah. Long Zaitian menatap Gu Qinglian dan tersenyum. Kunjunganmu? Aku khawatir ini bukan kunjungan. Sepertinya bukan pilihan bijak bagi kita untuk datang ke tempat ini dan memprovokasi keluarga Sue. Setelah berpikir sejenak, Gu Qinglian membuat saran seperti itu. Itu tidak ada hubungannya dengan pilihan bijak. Bahkan jika kami tidak memprovokasi keluarga Sue, orang-orang dari keluarga Sue telah memprovokasi kami. Jika saya tidak memprovokasi mereka, mereka memprovokasi saya. Kami tidak punya pilihan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian merentangkan tangannya dan tampak tak berdaya. Yah, sepertinya memang begitu. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia tidak dapat menyangkal pernyataan Long Zaitian, faktanya memang demikian. Pergilah mandi dulu, jika kamu ingin makan sesuatu, aku akan mengirimkannya. Long Zaitian memberi perintah lain. Aku sedang mandi, dan aku ingin makan sesuatu yang asam. Gu Qinglian meregangkan pinggangnya, memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Meskipun dia hamil sekarang, dia masih bisa melihat sosoknya yang sangat menarik. Setelah Lu Qinglian memamerkan sosoknya yang sempurna, dia pergi ke kamar mandi, sementara Long Zaitian beristirahat di luar. Setelah hampir pukul 10 malam, Long Zaitian menerima berita dari Suetu, dan setelah hanya beberapa jam, Suetu tersebut memastikan tubuh Sue Shaofei. Setelah menerima informasi ini, Long Zaitian mengonfirmasi waktu dan tempat dengan Suetu lagi. Pukul 10 keesokan paginya, Long Zaitian dan Gu Qinglian mengucapkan beberapa patah kata, lalu pergi. Mobil itu adalah mobil Fan Yitong, mobil jutaan dolar. Ketika Long Zaitian tiba di luar rumah sakit pusat kota, dia baru saja keluar dari mobil ketika mobil lain berhenti di belakangnya. Long Zaitian melihat mobil di kaca spion, berhenti, dan melihatnya dalam-dalam. Lihatlah mobil di belakang. Tak lama kemudian, pintu mobil di belakang dibuka, dan orang yang keluar dari mobil tak lain adalah Fan Yitong. Pada saat ini, Fan Yitong, dengan kacamata berbingkai hitam di wajahnya, melihat Long Zaitian, lalu berjalan ke arah Long Zaitian, dengan tatapan licik. Tuan Long. Fan Yitong berteriak dan melihat sekeliling lagi. Mengapa kamu begitu berhati-hati? Melihat pakaian Fan Yitong, Long Zaitian sedikit terdiam. Tuan Long, urusan ini harus dilakukan di wilayah orang lain, tentu saja kita harus berhati-hati. Fan Yitong sedikit malu saat mendengar ini. Jangan khawatir, kami hanya akan mengunjungi Sue Shaofei, itu bukan masalah besar. Long Zaitian tertawa tercengang, dan akhirnya matanya tertuju pada seorang gadis kecil yang menjual bunga di pinggir jalan, dan berjalan menuju gadis kecil itu. Hei, Tuan Long, kamu. Untuk sementara, Fan Yitong tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Zaitian, jadi dia hanya bisa mengikuti dengan tergesa-gesa. Bab 1566. Fan Yitong tidak mengerti perilaku Long Zaitian, tapi dia tetap mengikuti. Membeli bunga, untuk melihat pasien, bukankah seharusnya kamu membeli bunga? Long Zaitian tersenyum sedikit, dan secara acak mengambil banyak dari stan gadis kecil itu. Berapa banyak ini? Long Zaitian melirik gadis kecil itu dan bertanya. Tuan, ini 365. Gadis kecil itu menjawab. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, mengeluarkan dompetnya dari tubuhnya, dan menyerahkan uang tunai 400 yuan kepada gadis kecil itu. 400, jangan mencarinya. Long Zaitian berkata dengan tenang. Terima kasih Pak. Gadis kecil itu membungkuk sedikit, sangat berterima kasih. Tuan Long, jika kita benar-benar pergi mengunjungi Sue Shaofei, menurut Anda apakah kita benar-benar bisa masuk? Fan Yitong mengikuti dan bertanya dengan sangat bingung. Mengapa tidak? Bukankah Anda tuan muda keempat dari ibu kota kekaisaran? Mengapa Anda tidak mengunjunginya? Long Zaitian bertanya sambil tersenyum. Ini. Jika ada yang salah dengan Sue Shaofei, bukankah itu akan membuktikan bahwa aku melakukan kesalahan? Fan Yitong masih sedikit khawatir, dan dia tidak percaya diri untuk menghadapi keluarga Sue secara langsung. Bahkan jika berita pembunuhan Sue Shaofei di trek balap sebelumnya tersebar,
keluarga Sue tidak akan berani menyerangnya secara terbuka. Lagi pula, di lintasan, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah banditnya. Tetapi jika kita secara terang-terangan tersandung sekarang, sifat masalahnya akan sangat berbeda. Kami hanya akan mengunjungi Sue Shaofei. Ikuti saja aku, tidak akan ada masalah. Mendengar ini, Long Zhaitian tersenyum, cukup percaya diri. Ketika Fan Yitong mendengar kata-kata itu, dia tidak punya pilihan selain datang ke sini, jadi dia tidak bisa mundur saat ini, bukan? Bagaimanapun, dia meminta Long Zhaitian untuk melakukan hal ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Long Zhaitian akan melakukannya dengan begitu sederhana dan langsung. Oke, semuanya terserah kamu, Tuan Long. Fan Yitong memilih untuk percaya pada Long Zhaitian lagi. Setelah masuk rumah sakit, Long Zhaitian tidak langsung naik ke atas, melainkan langsung turun ke tempat parkir di lantai 1. Fan Yitong tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Zhaitian, dia hanya mengikuti Long Zhaitian dengan bodohnya. Tuan Long, mengapa kita mengambil jalan memutar ini? Fan Yitong bertanya dengan hati-hati. Sudah berakhir, biarkan aku menjelaskannya padamu. Wajah Long Zhaitian acuh tak acuh, saat ini dia tidak benar-benar ingin menjelaskan beberapa masalah rumit. Oke. Fan Yitong hanya menjawab satu kata. Setelah turun dari tempat parkir bawah tanah, Long Zhaitian berjalan agak jauh di tempat parkir, lalu memilih pintu lift lain untuk mencapai lantai atas. Long Zhaitian menekan lantai nomor 12. Fan Yitong hanya mengikuti dan menonton, tapi dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Segera, keduanya mencapai lantai 12. Ketika keluar dari lantai 12, sebagian besar lampu di lantai 12 tiba-tiba bermasalah, dan hanya lampu darurat yang menyala. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah bangsal pemulihan pasca operasi rumah sakit pusat ibu kota kekaisaran. Mengapa aliran listrik tiba-tiba terputus? Situasi mendadak seperti itu benar-benar mengejutkan Fan Yitong. Di tempat seperti rumah sakit, begitu listrik padam, akan ada pemberitahuan darurat. Pemadaman listrik yang tidak dapat dijelaskan ini hampir tidak mungkin terjadi. Ini akan segera baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Orang yang pulih setelah operasi di sini kaya atau mahal. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Listrik padam secara tiba-tiba tidak akan menyebabkan setiap masalah besar. Long Zhaitian tidak keberatan, dan diperkenalkan sambil berjalan. Ketika Fan Yitong mendengar kata-kata itu, dia setengah mengerti. Hanya saja listrik padam sekitar 10 detik, dan lampu kembali menyala. Setelah listrik padam, para perawat dan dokter di sekitar mulai mengeluh, dan muncullah semburan keluhan. Apa yang terjadi di sini? Mengapa listrik tiba-tiba padam? Untungnya, tidak ada pasien yang mendesak, jika tidak pemadaman listrik seperti itu akan menyebabkan kecelakaan. Saya tidak tahu apakah ruang operasi terpengaruh. Telepon di rumah sakit sudah terlalu tua dan sudah waktunya untuk menggantinya. Setelah Long Zhaitian dan Fan Yitong keluar dari lift, samar-samar mereka bisa mendengar diskusi di sekitarnya. Pada saat ini, ada beberapa percakapan mendesak. Dipanggil ke Departemen Pemeliharaan dan mengatakan bahwa ada masalah dengan saluran pemantauan dan meminta mereka untuk memperbaikinya. Aku sudah menelepon, dan orang-orang mereka akan segera datang. Ayo segera, kenapa kamu belum datang? Dikatakan bahwa pria di Departemen Pemeliharaan tiba-tiba sakit perut dan pergi ke kamar mandi. Apakah sakit? Tidak hanya ada satu pekerja pemeliharaan di Departemen Pemeliharaan mereka. Mungkinkah semua orang pergi ke toilet? Hehe. Mungkin karena sakit perut kolektif. Mendengar kata-kata ini, Fan Yitong agak mengerti di dalam hatinya. Pemadaman listrik 10 detik tadi, bukan kecelakaan, itu jelas konspirasi. Pemadaman listrik 10 detik benar-benar menghapus pemantauan seluruh departemen rawat inap. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan jika ada masalah dengan garis. Bahkan jika ada masalah dengan jalur, tidak bisakah semua jalur pemantauan bermasalah sekaligus? Memikirkan hal ini, Fan Yitong hanya menundukkan kepalanya dan mengikuti Long Zhaitian ke depan. Long Zhaitian memegang bunga dan berjalan maju dengan anggun. Penampilannya tampak seperti dia ada di sini untuk mengunjungi pasien. Oleh karena itu, beberapa dokter dan perawat di sepanjang jalan tidak terlalu memperhatikannya sama sekali. Long Zhaitian memiliki senyum di wajahnya, dan sesekali mengangguk kepada perawat dan dokter yang lewat. Para dokter dan perawat di sekitarnya menanggapi dengan sopan, tetapi mereka tidak meninggalkan kesan khusus pada Long Zhaitian. Datang mengunjungi anggota keluarga dan teman-teman dari pasien secara normal. Melihat Long Zhaitian begitu akrab dengan jalanan, Fan Yitong sangat terkesan.
Setelah berjalan sekitar 1 atau 2 menit, Long Zaitian berhenti di depan pintu bangsal, dan Long Zaitian mengetuk pintunya. Fan Yitong berdiri diam di belakang Long Zaitian, menunggu jawaban setelah mengetuk pintu, tetapi waktu berlalu, pintu tidak terbuka, dan tidak ada yang menjawab. Untuk sesaat, Fan Yitong menjadi gugup. Kegentingan. Setelah sekian lama, pintu bangsal terbuka, dan seorang pria mengenakan gaun bedah dan topeng, membungkus dirinya dengan erat. Melihat seseorang keluar dari dalam, Fan Yitong meraih lengan baju Long Zaitian. Ada orang di sini, artinya mereka tidak bisa masuk. Jika orang tahu bahwa mereka pernah ke bangsal Sue Shaofei, sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi saat berikutnya, dokter memandang Long Zaitian dan sedikit mengangguk. Melihat gerakan halus tersebut, Fan Yitong semakin terkejut. Melihat gerakan dokter tersebut, terlihat jelas bahwa dokter tersebut adalah anggota Long Zaitian. Ayolah, jangan membuat keributan. Long Zaitian mengatakan sesuatu kepada Fan Yitong. Bagus. Fan Yitong menekan keterkejutan di hatinya, menghela nafas, dan mengikuti Long Zaitian ke dalamnya. Pada saat ini, Sue Shaofei terbungkus perban, terbaring di ranjang rumah sakit, seluruh tubuhnya, hanya mulut, hidung, mata dan telinganya yang terlihat. Bagaimana dia sekarang? Long Zaitian melirik Sue Shaofei di ranjang rumah sakit, dan bertanya dengan lembut. Bab 1567. Dokter mendengar kata-kata Long Zaitian, menatap Long Zaitian dalam-dalam, dan kemudian berkata, untuk sementara dalam keadaan koma, operasi telah selesai dan sangat berhasil. Mendengar kata-kata ini, Fan Yitong menjadi cemas, dan bertanya, kalau begitu bisakah dia kembali menjadi orang normal? Tidak. Dia telah menjadi seperti ini sekarang. Selama sisa hidupnya, dia pada dasarnya akan menjadi orang yang tidak berguna. Dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan berbaring di tempat tidur atau di kursi roda. Dokter menggelengkan kepalanya. Itu bagus, itu bagus. Fan Yitong diam-diam menghela nafas lega dan berkata berulang kali. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Dokter melirik Long Zaitian dan Fan Yitong lagi, suaranya dingin. Ya, ya. Apakah Anda benar-benar seorang dokter di sini? Apakah Anda dari Tuan Long? Fan Yitong menanyakannya hampir secara naluriah. Ini adalah pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Dia sangat penasaran, mengapa Long Zaitian bisa menempatkan seseorang di rumah sakit hanya dalam 1 malam. Bukankah energi ini terlalu besar? Namun, ketika dokter mendengar pertanyaan ini, dia pertama kali melirik Long Zaitian, lalu matanya tertuju pada Fan Yitong, dan berkata, menurut aturan, kamu tidak perlu tahu ini, aku hanya orang yang bekerja. Apa? Fan Yitong tertegun sejenak, dan setelah melirik Long Zaitian, dia sepertinya langsung mengerti sesuatu. Maaf, aku tiba-tiba. Fan Yitong tersenyum canggung. Bagaimana aku bisa membangunkannya? Long Zaitian memandangi dokter dan mengajukan pertanyaan. Ini sangat sederhana. Mendengar ini, dokter berbalik dan mengambil botol obat kecil, memasukkan jarum suntik ke dalamnya, dan mengeluarkan obat cair di dalamnya, lalu berjalan ke sisi Sue Shaofei dan menyuntikkan cairan obat ke tubuh Sue Shaofei. Melihat adegan ini, Fan Yitong kaget. Operasi ini terlalu berani. Apakah orang di depannya ini benar-benar seorang dokter dari rumah sakit ini? Jika demikian, beraninya dia melakukan ini, bukankah dia takut terlihat oleh orang lain? Jika tidak, bagaimana dia bisa masuk ke sana? Setelah cairan disuntikkan, Sue Shaofei bereaksi dengan cepat. Setelah tubuhnya berkedut 2 kali, dia membuka matanya dengan susah payah. Pada awalnya, kesadarannya kabur, dan matanya kacau, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Sekitar 1 menit kemudian, sesosok tubuh mulai bergetar di depan Sue Shaofei, dan dia membuka matanya dengan keras, mencoba melihat siapa orang di depannya. Siluet yang familiar muncul di depannya, pupil mata Sue Shaofei melebar seketika, dan dia berjuang mati-matian untuk mundur. Tapi sekarang dia dipenuhi luka di sekujur tubuhnya, dan bahkan sedikit gerakan saja akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Senyum kejam muncul di wajah Long Zaitian, dan dia menatap Sue Shaofei dengan dingin. Melihat Sue Shaofei seperti ini, Fan Yitong merasakan balas dendam yang besar di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Sue Shaofei, dapatkah Anda membayangkan bahwa Anda memiliki hari ini? Izinkan saya memberitahu Anda tidak berguna. Itu semua. Kalian, apa yang akan kalian lakukan? Sue Shaofei bertanya dengan suara serak. Kondisinya saat ini sudah seperti terengah-engah, dan suara yang keluar dari tenggorokannya sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya.
Jangan lakukan apa-apa, aku berjanji pada temanku ini bahwa aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Long Zaitian tertawa kecil. Tidak, jangan, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Sue Shaofei mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tetapi itu tidak berguna. Sekarang dia dibalut perban di sekujur tubuhnya, dan kondisi fisiknya tidak memungkinkan dia untuk melakukan terlalu banyak gerakan, apalagi melarikan diri. Sue Shaofei, ketika kamu membunuh Xiao Xue, apakah kamu memikirkan hari ini? Aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan ini padamu. Apakah kamu tahu bahwa dia adalah orang yang paling penting dalam hidupku? Dia adalah separuh hidupku. Pada hari aku kembali ke China, di hari aku tahu segalanya, aku bersumpah akan membunuhmu. Aku merindukanmu setiap hari, dan ingin membunuhmu setiap hari, tahu? Fan Yitong bergegas mendekat, meraih Sue Shaofei, dan bertanya sambil menangis. Aku salah, aku bisa memberi kompensasi. Memberimu kompensasi? Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Sue Shaofei benar-benar bingung. Meskipun dia tahu bahwa dia akan menjadi sia-sia setelah disembuhkan, semut masih bertahan secara diam-diam, dan yang paling dipedulikan Sue Shaofei adalah dia ingin bunuh diri. Dunia flamboyan ini terlalu indah, dan dia sangat merindukannya. Dia tidak ingin mati, bahkan jika dia hidup sebagai orang cacat, dia bisa menerimanya. Uang. Hahaha. Apakah Anda berbicara tentang uang? Apakah Anda pikir saya, Fan Yitong, kekurangan uang? Mereka semua mengatakan bahwa saya adalah salah satu dari 4 tuan muda ibu kota kekaisaran, tetapi menurut Anda apakah saya akan sama? Keluarga Fanku, aku sudah sangat kaya, dan aku, Fan Yitong, bisa membuat keluarga Fan semakin kaya. Tahukah kamu mengapa aku menjadi seperti sekarang ini? Aku menjadi seperti sekarang ini, hanya untuk membunuhmu dan balas dendam Xiao Xue. Untuk membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, untuk membiarkanmu mengalami siksaan paling menyakitkan di dunia dan mati. Semakin banyak Fan Yitong berkata, semakin dia menjadi bersemangat. Pada saat ini, ada rasa sakit dan penyesalan di hatinya. Xiao Xue-nya adalah gadis yang baik, di usia yang mewah, dia harus memiliki masa depan yang cerah, pernikahan yang indah, dan segalanya. Tetapi karena Sue Shaofei, semuanya menjadi sia-sia, Xiao Xue kehilangan segalanya, dan dia, Fan Yitong, kehilangan separuh hidupnya karenanya. Mata Fan Yitong sangat dingin, jika matanya bisa memakan orang, Sue Shaofei akan ditelan hidup-hidup olehnya sekarang. Aku mohon, biarkan aku pergi, tolong. Sue Shaofei memohon dengan suara yang sulit dan pahit, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dalam situasi saat ini, jika Long Zaitian atau Sue Shaofei ingin membunuhnya, itu hanya masalah menggerakkan jarinya. Biarkan kamu pergi, apakah kamu membiarkan Xiao Xue pergi? Benarkah? Sue Shaofei, kamu pantas mati. Kamu pantas mati lebih dari orang lain. Orang seperti kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini dan mencemari udara. Fan Yitong melempar Sue Shaofei ke tempat tidur, dan melemparkan tubuh Sue Shaofei dengan keras. Tubuh Sue Shaofei merasakan ledakan rasa sakit yang sangat tajam dalam sekejap, membuatnya merasa bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Apa yang harus dikatakan, apakah sudah selesai? Melihat Fan Yitong berhenti, Long Zaitian bertanya. Tuan Long, ayolah. Fan Yitong mundur 2 langkah, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Long Zaitian, tetapi dia percaya bahwa Long Zaitian akan melakukan apa yang dia janjikan padanya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian maju 2 langkah. Melihat ini, Sue Shaofei mundur lagi dan lagi, berjuang dengan tubuhnya. Dia tidak tahu dari mana kekuatannya berasal saat ini, dan berjuang mati-matian dengan tubuhnya. Dia benar. Orang-orang sepertimu memang mencemari udara. Ada terlalu banyak orang sepertimu di ibu kota kekaisaran. Aku melihat sudah waktunya untuk menjernihkannya. Long Zaitian menatap Sue Shaofei dengan ekspresi dingin. Bab 1568. Saat dia berkata, Long Zaitian meraih kaki Sue Shaofei dengan tangannya, dan energi yang kuat disalurkan ke tubuh Sue Shaofei melalui telapak tangannya. Ah! Sue Shaofei mengeluarkan suara yang menusuk hati, pupilnya membesar, ekspresinya sangat menyakitkan, tubuhnya tegang, dan kemudian dia rileks. Menjadi sangat santai, rasanya vitalitas tubuhnya telah benar-benar tersedot. Setelah itu, Long Zaitian maju selangkah lagi dan meraih leher Sue Shaofei. Dia tidak tahu di mana dia menekannya. Sue Shaofei memiringkan kepalanya dan pingsan. Oke, ayo pergi. Long Zaitian berkata kepada Fan Yitong. Fan Yitong tertegun sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu,
dan kemudian dia menyadari bahwa dia mengikuti Long Zaitian keluar dari bangsal, dan saat dia meninggalkan bangsal, dia melihat ke belakang dengan penuh arti. Setelah meninggalkan bangsal, Fan Yitong mengikuti Long Zaitian dengan cermat, tidak pernah meninggalkan 1 inci pun, dia tampak gugup, tetapi Long Zaitian terlihat santai dan alami. Setelah beberapa menit, keduanya akhirnya meninggalkan rumah sakit, dan Fan Yitong menghela nafas lega saat mereka keluar. Tuan Long, apa yang kamu lakukan pada Sue Shaofei? Setelah memastikan bahwa daerah sekitarnya relatif aman, Fan Yitong angkat bicara. Itu tidak melakukan apa-apa, itu hanya menghapusnya sepenuhnya. Long Zaitian masuk ke dalam mobil, lalu berkata, Fan Yitong dengan cepat mengambil posisi sebagai kopilot Long Zaitian. Tuan Long, bagaimana kondisinya saat ini? Fan Yitong bertanya dengan sangat ingin tahu. Keadaan orang mati hidup. Semua otot dan urat tubuhnya telah kulumpuhkan. Sekarang hanya otaknya yang normal, dan bagian lain cukup kencang untuk mempertahankan hidupnya. Dia bisa berpikir, tapi dia tidak bisa melihat, dengar. Dia tidak bisa bergerak, dan dia benar-benar terputus dari dunia luar. Terlebih lagi, saya menyuntikkan ki ke tubuhnya. Ki ini dapat menyiksa tubuh sepanjang waktu, dan biarkan dia menerima siksaan bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Dao Qi Jin ini, di dunia ini, tidak ada yang bisa menguraikannya kecuali aku. Long Zaitian menatap Fan Yitong dengan tenang, dan berbicara dengan fasih. Mendengar kata-kata ini, Fan Yitong terkejut. Dia sangat bodoh. Setelah sekian lama, dia berbicara, ini sangat kuat. Jika seperti ini, lebih baik mati. Bukankah lebih menyakitkan daripada mati? Memang lebih menyakitkan daripada mati, tapi tidak semudah itu dia ingin mati. Karena dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan rasa sakitnya, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang disebabkan oleh tubuhnya secara diam-diam sampai dia mati. Adapun kapan dia akan mati, saya tidak tahu. Entahlah, mungkin karena usia semakin tua, dan itu adalah akhir dari kehidupan. Long Zaitian tersenyum ringan, berbicara dengan sangat mudah. Namun, kata-kata ini terdengar oleh telinga Fan Yitong, tetapi membuat bulu kuduknya berdiri. Akan sangat sulit bagi seseorang untuk mati. Bagi seseorang, ini sama sekali tidak bisa digambarkan sebagai kejam. Semakin tua kamu, semakin banyak kamu mati. Kedengarannya bagus. Tapi jika kamu ada dalam keadaan ini, kamu mungkin juga mati lebih awal. Fan Yitong menghela napas pelan dan berkata lagi. Pokoknya, aku telah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Long. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Tuan Long kepada saya. Mulai sekarang, Tuan Long akan berada di ibu kota kekaisaran, jadi jika Anda membutuhkan saya, tanyakan saja. Fan Yitong menepuk dadanya dan berkata, apakah kamu tidak berencana pergi ke rumahku untuk makan malam sekarang? Long Zaitian bertanya sambil tersenyum. Di mana? Aku harus mentraktir Tuan Long makan malam. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu di mana kamu tinggal, Tuan Long. Fan Yitong menggaruk kepalanya karena malu. Di mana aku tinggal? Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Jawab Long Zaitian, dia juga tahu betul bahwa Fan Yitong ini terlihat seperti playboy, tapi dia tidak bodoh. Jika Fan Yitong tahu di mana dia tinggal, dia pasti akan menebak identitasnya, tetapi sekarang dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Itu saja, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Long untuk saat ini. Saat Tuan Long bebas, aku akan mengundang Tuan Long keluar untuk makan malam. Fan Yitong turun dari kursi kopilot. Sekarang, kamu dapat melakukan sesuatu yang baik. Sebagian besar keluarga di ibu kota kekaisaran kaya dan kejam, dan melakukan banyak hal jahat. Sebagian besar kekayaan di Daxia tidak dapat diperoleh secara ilegal oleh keluarga ini dan dikendalikan oleh orang-orang ini untuk waktu yang lama. Apakah kamu mengerti? Long Zaitian melirik Fan Yitong dengan penuh rasa ingin tahu. Mendengar kata-kata tersebut, Fan Yitong tertegun sejenak, sekilas sepertinya tidak mudah untuk dipahami. Tuan Long, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Fan Yitong bertanya. Cari sendiri. Bukankah kamu mengatakan bahwa dengan kemampuanmu, kamu bisa membuat keluarga Fan lebih kaya? Kemudian kamu bisa membuat keluarga Fan lebih kaya, atau bahkan menjadi yang terkaya. Long Zaituan adalah Tao. Tuan Long, bukan tidak mungkin. Tetapi keluarga Fan kami berbeda dari keluarga lain. Kami tidak memiliki siapapun di pengadilan. Semakin kami berkembang dan tumbuh, semakin kami menjadi gemuk di mata orang lain. Fan Yitong sangat malu. Ketika kamu benar-benar berkembang dan tumbuh lebih kuat,
secara alami akan ada orang di pengadilan, dan bahkan mungkin kamu tidak membutuhkan seseorang di pengadilan. Long Zhaitian tersenyum. Dengan mengatakan itu, dia menginjak pedal gas dan pergi. Mungkin, tidak perlu ada orang di pengadilan. Apa maksudmu? Fan Yitong agak sulit dimengerti, dan sedikit mengernyit. Siapa Tuan Long ini, dan apa identitasnya? Melihat ke arah yang ditinggalkan Long Zhaitian, dia berpikir keras. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Hei, periksa seseorang untukku. Fan Yitong mengatakannya dengan benar. Tuan, tolong beritahu saya. Sebuah suara serius datang dari ujung telepon. Hanya saja Fan Yitong mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara, tetapi terdiam, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tuan, siapa yang ingin Anda periksa? Melihat Fan Yitong sudah lama tidak berbicara, orang di ujung telepon tiba-tiba menjadi cemas. Lupakan saja, jangan periksa. Fan Yitong menarik napas dalam-dalam, lalu menutup telepon dan meletakkan telepon di sakunya. Dia hampir melakukan sesuatu yang salah. Karena Tuan Long ini bisa mendekati Sue Shaofei secara diam-diam, akan mudah baginya untuk mencari tahu dan menyelidikinya. Jika dia tahu bahwa dia akan menyelidikinya, dia mungkin akan marah. Memikirkan hal ini, Fan Yitong memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Saat ini, sebuah mobil mewah berhenti di depan Fan Yitong, dan pintunya terbuka. Tuan, apakah kamu sudah selesai? Seorang adik laki-laki menjulurkan kepalanya dan bertanya. Sudah berakhir, ayo pergi, kembali, aku ingin melihat orang tua itu. Fan Yitong membuat keputusan tegas, membuka pintu mobil, dan berjalan. Oke, ayo pulang sekarang. Mendengar kata-kata itu, sang adik menjawab, dan begitu dia menginjak pedal gas, dia pergi. Saat ini, Long Zhaitian juga sedang dalam perjalanan kembali ke halaman Lin. Berdengung. Pada saat ini, telepon bergetar, dan Long Zhaitian meliriknya, Lin Si yang mengirim pesan. Kakak, ada yang harus dilakukan, cepat kembali. Lin Si mengirim 6 kata, ketika Long Zhaitian melihat 6 kata ini, dia menginjak pedal gas dan mempercepat kecepatannya. Bab 1569. Long Zhaitian melihat ke mobil, dan Long Zhaitian mengendarai, menyalakan ponselnya, dan membalas pesan ke Lin Si. Apa yang telah terjadi? Long Zhaitian mempertahankan keadaan mengemudi, dan dia tidak berani mengabaikan sama sekali. Semakin pendek dan cepat Lin Si berbicara, semakin mendesak masalah yang dihadapi. Dia dan Lin Si telah bermitra selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki pemahaman yang sangat komprehensif satu sama lain. Bahkan perubahan ekspresi satu sama lain, mereka dapat mengetahui apa yang ingin dilakukan satu sama lain. Jiang Qian. Setelah beberapa saat, Lin Si menjawab dengan 2 kata. Ketika Long Zhaitian melihat 2 kata ini, ingatannya dengan cepat mundur bertahun-tahun. Bertahun-tahun yang lalu, Jiang Qian adalah pemimpin yang bertugas mengalokasikan perbekalan untuk tentara garis depan di ibu kota kekaisaran. Saat itu, ada perang bertahun-tahun di perbatasan selatan, tetapi perbekalan tidak dapat mengimbangi. Alasan mendasarnya adalah bahwa pegawai negeri di ibu kota kekaisaran ini mengisi kantong mereka sendiri dan memakan darah para prajurit di depan. Long Zhaitian datang ke ibu kota kekaisaran, memotong salah satu lengan Jiang Qian, dan membunuh ayam untuk dijadikan contoh bagi monyet, dan situasinya membaik. Asal-usul identitas Jiang Qian sangat istimewa, dan dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan penguasa Daxia saat ini. Dapat dikatakan bahwa kecuali Long Zhaitian, pada dasarnya tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran saat itu yang berani menyentuh Jiang Qian. Tapi Long Zhaitian berani bergerak. Sekarang, ketika Lin Si menyebut nama ini, Long Zhaitian merasa masalahnya tidak sederhana. Jika Jiang Qian ini muncul, itu pasti orang jahat. Setelah melihat pesan Lin Si, Long Zhaitian tidak berhenti, dan kecepatannya terus meningkat. Pada saat ini, di depan halaman keluarga Lin, seorang pria parubaya satu tangan dengan penampilan cabul berdiri di depan pintu, di belakangnya berdiri 6 atau 7 pria berjubah hitam. Jubah hitam di tubuh mereka hampir menutupi seluruh tubuh mereka ketika kepala diturunkan, tidak ada yang bisa melihat mata orang-orang ini. Di depan pintu, orang biasa tidak berani mendekat sama sekali. 7 pria berjubah hitam ini sepertinya dipenuhi aura dingin, membuat mereka mengintimidasi. Di depan pria parubaya berlengan satu, ada seorang pria jangkung berdiri saat ini. Pria jangkung ini tidak diragukan lagi adalah Lin Qi. Menyingkir. Pria parubaya satu tangan mengangkat kepalanya, menatap Lin Qi dengan mata yang sangat ganas, dan berkata dengan dingin. Orang yang kamu cari tidak ada di sini.
Lin Qi juga memiliki nada dingin. Kamu harus tahu bahwa kamu sendiri tidak dapat menghentikan 7 ahli top ini. Ini adalah penjaga di sekitar guru suci, dan masing-masing dari mereka adalah ahli top. Sudut mulut pria parubaya satu tangan itu meringkuk dengan dingin, menunjukkan sedikit kesombongan. Tuan Raja Naga, dia tidak ada di sini. Lin Qi mengulangi lagi. Dia dan istrinya tinggal di keluarga Lin. Sekarang, guru suci ada di sini, apa maksudmu dengan menghentikanku? Pria parubaya satu tangan itu berbicara dengan sangat pasti. Kamu datang untuk mengundang Raja Naga, apakah kamu layak? Lin Qi juga tertawa ketika mendengar ini, tapi itu sangat dingin. Aku diperintah oleh guru suci, kenapa aku tidak layak? Dia, Raja Naga, hanyalah seorang pendosa. Sebelumnya, dia berkata aku adalah seorang pendosa, tapi sekarang dia juga seorang pendosa. Dia juga seorang pendosa, apakah dia, orang berdosa, lebih mulia dariku? Pria parubaya berlengan satu memiliki ekspresi ganas di wajahnya, kehilangan lengan adalah rasa sakit dalam hidupnya. Dia adalah keluarga bangsawan kaisar, tetapi lengan dipatahkan Raja Naga. Tamparan ini menamparkan wajahnya dengan keras, dan itu juga mengenai wajah keluarga kaisar. Tuan Raja Naga bukanlah orang berdosa, tetapi Anda adalah orang berdosa sejati. Dia bahkan bukan orang berdosa, bagaimana mungkin dia tidak lebih mulia dari Anda? Lin Qi tersenyum. Pria dari keluarga Lin, apa yang kamu katakan menghina darah keluarga kaisar? Aku, Jiang Qian, adalah sepupu dari keluarga kaisar, dan dapat dianggap sebagai setengah dari darah keluarga kaisar. Apa maksudmu dengan itu? Jiang Qian memarahi. Saat ini, Lin Xi keluar dari halaman. Ketika orang bijak ada di sekitar, mereka tidak pernah menyebut kata darah. Umur berapa sekarang? 1 suap darah. Di dunia ini, apakah benar hanya darah keluarga kaisar yang merupakan darah bangsawan, dan orang biasa? Di mata keluarga kaisarmu, bukankah itu dianggap manusia? Lin Xi keluar perlahan, berbicara dengan nada lambat. Tidak peduli apa yang kamu katakan, hari ini, aku membawa begitu banyak ahli ke sini, tidak peduli apapun, aku akan membawa mereka pergi. Jiang Qian mengertakkan gigi. Jiang Qian, apakah kamu sudah menerima berita bahwa raja telah keluar, jadi kamu ingin datang ke sini dan membawa pergi istrinya? Lin Xi menatap Jiang Qian, seolah-olah dia telah melihat melalui Jiang Qian. Kamu berhenti berbicara omong kosong di sini. Jiang Qian tersipu, jelas, Lin Xi telah melihat niatnya. Ini bukan pertama kalinya Lin Xi berurusan dengan orang-orang ini, jadi Lin Xi tahu apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka cemberut, bukankah itu hanya paksaan dan iming-iming? Omong kosong. Menurut logikamu, selama istri singgasana ada di tanganmu, bukankah singgasana ada di ujung jarimu? Kau pikir begitu, dan yang di Miyagi juga berpikir begitu, kan? Lin Xi berbicara lagi. Lin Xi, jangan berpikir bahwa dengan dukungan Raja Naga, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jiang Qian mengutuk keras. Bagi saya, berbeda jika saya ingin kakak laki-laki saya mendukung saya, kakek saya juga dapat mendukung saya. Lin Xi berjalan di halaman dengan wajah percaya diri. Anda. Jiang Qian sangat marah. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Kamu tidak mematuhi perintah suci. Sekarang, kamu harus menanggung konsekuensi dari tidak mematuhi perintah suci. Jiang Qian menunjuk ke arah Lin Xi dan berkata dengan keras. Ekspresi Lin Xi tenang ketika dia mendengar kata-kata itu, dia merendahkan suaranya dan berbisik ke telinga Lin Qi, hati-hati, ini adalah master seni bela diri, dan mereka jauh lebih kuat daripada master seni bela diri yang dibesarkan oleh keluarga Shao. Tahu. Lin Qi menggertakkan giginya saat mendengar ini, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Bunuh mereka untukku. Jiang Qian melambaikan tangannya dan melangkah ke samping. 7 pria berjubah hitam berdiri dengan kepala tertunduk. Jubah hitam menutupi mereka dengan sangat erat, jubah hitam mereka bergerak tanpa angin, dan semburan aura yang sangat menakutkan meletus. Momentum menjadi semakin tirani, dan bunga serta pohon yang ditanam di depan halaman secara bertahap dihancurkan. Orang-orang biasa yang berdiri di sekitar sini tidak bisa tinggal lama. Jika mereka tinggal sebentar, mereka mungkin akan berakhir mirip dengan bunga dan tanaman itu. Sungguh aura tirani. Lin Qi menghela nafas. Tahan saja mereka sebentar. Aku sudah memberitahu Diwuk dan saudaraku, dan aku akan segera kembali. Wajah Lin Xi sangat serius, dan dia menjabat tangan gioknya, siap bertarung. Bunuh mereka semua, bunuh Raja Naga, bunuh mereka semua. Pada saat ini, Jiang Qian menonton dari samping,
dan dia merasakan darahnya mendidih. Setelah bertahun-tahun, dia selalu membenci Raja Naga. Hal yang selalu dia pikirkan adalah bagaimana membalas dendam dengan satu panah. Bunuh siapa? Orang yang membunuhku. Pada saat ini, ada suara tanpa emosi di udara, yang seperti baskom berisi air dingin, mengalir ke hati Jiang Qian dan yang lainnya. Bab 1570. Suara dingin datang, dan suhu di sekitarnya sepertinya turun drastis dalam sekejap. Momentum kental asli dari 7 master hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan mereka mundur 2 langkah satu demi satu. Itu dia. Di antara 7 tuan, pemimpinnya terkejut, berseru, mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke depan, memperlihatkan wajah malang dengan mulut tajam dan pipi monyet. Pada saat ini, Long Zaitian keluar dari halaman, berjalan-jalan di halaman, tampak puas. Ekspresi Jiang Qian berubah drastis saat dia melihat Long Zaitian di kejauhan. Apakah kamu? Naga, Raja Naga. Jiang Qian menunjuk Long Zaitian, sedikit gagap. Meskipun dia belum pernah melihat wajah asli Long Zaitian, dia sangat akrab dengan aura dominan yang terpancar dari Raja Naga. Ini adalah pria yang pernah hampir menghancurkannya, bagaimana mungkin dia tidak ingat. Bahkan jika naga itu berubah menjadi abu di langit, dia masih akan mengenalinya. Mata acuh tak acuh Long Zaitian tertuju pada Jiang Qian, membuat Jiang Qian merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan dia menelan tanpa sadar, dengan ketakutan di matanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Long Zaitian maju 2 langkah lagi dan bertanya perlahan. Raja Naga, atas perintah Guru Suci aku akan menahanmu dan wanitamu di kota istana, menunggu keputusan Guru Suci. Jiang Qian menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat ini, dia tidak boleh kehilangan momentumnya. Penahanan. Apakah Anda memenuhi syarat? Pengadilan. Apakah di Chongyuan memenuhi syarat? Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu, dengan sangat lancang. Raja Naga, kamu berada di posisi tinggi, tetapi kamu tidak menghormati Guru Suci, dan kamu sangat kasar, kamu pantas mati. Jiang Qian pemimpin itu menunjuk ke arah Long Zaitian dan berteriak keras. Bahkan jika aku terkutuk, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Kalian tidak cukup baik, aku bisa memberimu lebih banyak waktu. Kamu pergi dan telepon seseorang. Jika kamu seperti ini, kurasa aku bisa mencapai 20. Long Zaitian memandang ketujuh tuan itu dengan dingin, dengan penghinaan di wajahnya. Raja Naga, kamu. Jiang Qian sangat marah sehingga tubuhnya sedikit gemetar. Tidak peduli dulu atau sekarang, ketika saya berdiri, Anda hanya bisa berlutut, dan ketika saya duduk, Anda hanya bisa berbaring. Semut seperti Anda berani datang ke pintu saya dan berteriak. Apa yang tuanmu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Long Zaitian mencibir dan melanjutkan. Raja Naga, kamu terlalu sombong. Jiang Qian mengeluarkan dengusan keras. Kesombonganku tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Apakah kamu mengetahuinya sekarang? Kamu benar-benar menyadarinya nanti. Long Zaitian menggelengkan kepalanya karena kecewa. Jiang Qian, yang berada di samping, sangat marah mendengar kata-kata ini. Raja Naga masih Raja Naga di masa lalu. Setelah bertahun-tahun, dia masih memiliki kebajikan yang sama, masih begitu sombong, dan begitu menentang. Raja Naga, saya diperintahkan oleh Guru Suci untuk menangkap Anda. Apakah Anda bahkan tidak mematuhi perintah Guru Suci? Jiang Qian bertanya lagi. Apakah aku mengatakan bahwa aku tidak akan melanggar perintah Guru Suci? Long Zaitian mengajukan pertanyaan yang langsung membuat semua orang terdiam. Di seluruh ibu kota kekaisaran, dan bahkan seluruh Daxia, satu-satunya orang yang berani mengatakan kata-kata seperti itu adalah Raja Naga di depannya. Kamu, Raja Naga, bagus, sangat bagus. Aku harus melaporkan kata-katamu hari ini kepada Guru Suci. Kamu menunggu untuk menanggung murka Guru Suci. Jiang Qian tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa Raja Naga di depannya sudah terlalu berminyak dan asin. Dia berpikir bahwa Raja Naga akan memiliki beberapa keberatan ketika dia melakukan kejahatan kali ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia bahkan tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Pergi, ayo kembali. Jiang Qian menyapa. Siapa bilang kamu bisa pergi? Pada saat ini, sebuah suara malas datang, dan pemilik suara ini tentu saja adalah Diwuk. Ketika Jiang Qian mendengar ini, tubuhnya bergetar, dan dia melihat ke atas, dan seorang pria berjubah militer datang di depannya. Pria bermantel militer itu dingin dan acuh tak acuh, dan di belakangnya ada sekelompok petugas militer yang rapi, yang masing-masing memancarkan aura dingin. Sepupu, sepupu.
Jiang Qian mendongak, sedikit terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Diwuk bertanya dengan wajah dingin. Sepupu, kenapa kamu kembali? Kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu kembali. Lihat, aku bahkan tidak tahu kamu sudah kembali. Saat Diwuk muncul, Jiang Qian tampaknya menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, jadi dia bergegas untuk menyenangkan. Jawab pertanyaanku, apa yang kau lakukan di sini? Diwuk masih tanpa ekspresi. Aku diperintahkan oleh guru suci untuk menangkap si pembunuh. Jiang Qian terkekeh. Siapa pembunuhnya? Tanya Diwuk. Ini. Jiang Qian sangat ketakutan dengan ekspresi Diwuk sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku menanyakan sesuatu padamu. Diwuk berkata dengan dingin. Sepupu, mari kita bicara tentang urusan kita sendiri ketika kita kembali, oke? Jiang Qian berkata sambil tersenyum. Dia juga sangat menyadari hubungan antara Raja Naga dan Diwuk, dan Kaisar Wuk ini pasti datang ke sini untuk Raja Naga. Ketika Diwuk masih muda, dia mengikuti Raja Naga, dan mengajarinya ajaran dan perbuatan. 5 atau 6 tahun lalu, Diwuk berbicara untuk Raja Naga lebih dari sekali di pengadilan, yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya luar biasa. Urusan saya sendiri. Siapa keluarga saya dengan Anda? Bukankah Anda datang ke sini atas perintah Guru Suci? Perintah Guru Suci adalah urusan Anda sendiri. Perintah militer Kekaisaran Dacia hanyalah urusan Anda sendiri. Diwuk memarahi dengan dingin. Jiang Qian langsung tersipu saat mendengar kata-kata itu, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus menyapamu. Sepupu, aku akan kembali sekarang. Aku akan menjelaskan apa yang terjadi di sini kepada Guru Suci, dan biarkan dia yang memutuskan. Soalnya, aku hanya menjalankan tugas. Jiang Qian tampak malu. Disinilah kamu datang jika kamu ingin datang, dan kamu bisa pergi jika kamu ingin pergi. Long Zaitian juga tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Raja Naga, kamu membawa kehidupan manusia di punggungmu, namun kamu berbicara dengan sangat arogan. Jiang Qian menoleh. Apakah tidak ada cukup nyawa manusia di tubuhku? Tanya para bandit timur berapa banyak nyawa manusia yang hilang di tanganku. Menurutku agak lucu ketika kamu memberitahuku tentang kehidupan manusia. Long Zaitian mencibir, dengan ekspresi acuh tak acuh. Mendengar kata-kata ini, Jiang Qian tersipu lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika Long Zaitian mengatakan itu. Sejujurnya, jumlah orang yang dibunuh Long Zaitian, apakah mereka dari Daxia atau Dongli, saya khawatir saya tidak dapat menghitungnya semua. Sekarang Di Chongyuan ingin berdebat dengan Long Zaitian karena 1 atau 2 nyawa, yang terdengar kurang lebih absurd dan dibuat-buat. Faktanya, siapapun dapat melihat bahwa Di Chongyuan hanya ingin membuat Long Zaitian bersalah dan memberikan kejahatan kepada Long Zaitian. Selama prestise Long Zaitian hilang, Long Zaitian hanya bisa menjadi Long Zaitian, bukan Long Zaitian yang bisa menanggapi semuanya. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku diperintahkan oleh Guru Suci. Jiang Qian berada dalam dilema saat ini, dan bahkan menyesal datang ke tempat ini saat ini. Awalnya dia merasa bahwa ini adalah tugas yang fatal, tetapi sekarang dia menemukan bahwa perasaannya tidak salah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.